Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Hari ini yang kita bahas tentang Vicky Prasetyo dengan Kalina Oktarani, di mana permasalahan mereka sudah saling buka aib dan kayaknya Kalina sudah memberi ultimatum kepada Vicky untuk meminta maaf. Kalau nggak meminta maaf akan dilanjutkan ke proses hukum atau dilaporkan pencemaran nama baik. Seperti itu, dimana kita tahu kalau Vicky ini menuduh Kalina sudah berselingkuh dengan Brondong, tapi itu dibantah Kalina dengan memberikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang dimilikinya. Namun Vicky ini juga memiliki bukti versi Vicky. Nah, entah siapa yang salah, siapa yang benar, bukti-buktinya kita ikuti saja perkembangan peristiwa ini. Kemudian yang mencuat yang lagi ramai yaitu antara Kalina dengan ibundanya, di mana Kalina dan ibundanya ini agak ada persitegang. Dalam tayangan YouTube, Vicky ini mendatangi ibu Kalina. Kemudian nggak tahu kenapa, kemudian muncul pemberitaan di mana ibu Kalina ini menyudutkan Kalina yang begini, yang begini, yang begini selama hidupnya. Tapi itu juga sudah dibantah Kalina dengan memberikan bukti-bukti yang ada di WA-nya, di mana dia selama ini sudah memberi bantuan kepada ibunya setiap bulannya untuk biaya ini, dan itu. Nah, ini lagi mana yang benar, mana yang salah, kita ikuti saja pemberitaan yang akan terjadi. Tapi harapan saya semoga baik Vicky dan Kalina ini bisa menempuh jalan damai. Ibu Kalina dengan Kalina juga bisa akur kembali. Jangan buka aib di media sosial, itu kurang bagus ya, karena hubungan mereka adalah hubungan anak dan ibu. Kalau anak salah ya ibu jangan membongkar aib. Kalau ibu salah ya anak juga jangan membongkar aib. Tapi di sini sudah saling bongkar di media sosial ya guys. Di sini akan saya prediksi tentang Vicky dan Kalina. Perkara ini adakah jalan damai atau perkara ini lanjut ke pihak yang berwajib? Kalau lanjut ya hitungannya Vicky ini menghadapi masalah double-double ya. Masalah dengan Angel Elga tentang kasus rumah tangganya yang dulu, penggerebekan Angel Elga yang ternyata nggak terbukti melakukan perzinahan, dan kemudian menuntut balik Vicky yang pada akhirnya Vicky ini pernah di penjara kemudian dibebaskan bersyarat ya, dan sekarang prosesnya juga belum kelar. Nah, ditambah lagi nanti kalau misalnya Vicky nggak mau minta maaf kepada Kalina akan melaporkan Vicky ke persidangan, ke proses hukum. Waduh, double-double ya untuk Vicky ini kasusnya. Ini saya akan cari tahu Vicky dan Kalina ke depannya permasalahan ini akan berujung kemanakah. Saya ambil 3 kartu saja ya. Permasalahan Vicky dan Kalina akan berujung kemanakah. Ada simbol Ratu membawa koin, di mana Ratu membawa koin ini adalah seseorang yang mempunyai materi yang berlebih dan lain sebagainya, yang intinya seseorang yang yang berada, yang memiliki kekuasaan. Nah, kemudian saya ambil lagi ada roda berputar, roda berbalik. Maksudnya roda yang bisa kalau dulunya di atas bisa jadi akan ke bawah. Selanjutnya ada simbol ini. Pertimbangkan dulu sebelum melangkah. Jadi di sini guys ada nasihat-nasihat yang selayaknya dilakukan oleh Vicky dan Kalina. Pertimbangkan dulu hubungan atau permasalahan yang sudah ada. Di sini ada simbol ini yang artinya ada celah untuk berdamai sebenarnya. Ada celah untuk berdamai.
Tapi jika celah ini tidak dipergunakan, bisa jadi roda dunia, roda kehidupan akan berputar. Nah, jadi buat Vicky kan sudah diancam Kalina seperti itu. Dikasih tempo beberapa hari kalau saya nggak salah ya, untuk meminta maaf. Entah tempo beberapa hari, entah beberapa jam, saya lupa itu. Yang intinya sudah dikasih waktu Kalina agar Vicky ini minta maaf secara publik tentunya ya. Dan kalau nggak digunakan, Kalina akan melaporkan. Karena Kalina sudah capek di sini. Sudah capek dan akan mengancam melaporkan Vicky dengan pencemaran nama baik. Tapi di sini sebenarnya ada jalan perdamaian terbuka di sini. Ada semacam celah untuk bisa berdamai. Tapi apakah ini dipergunakan dan tidak, ya terserah mereka berdua. Namun energi perdamaian ini sangat terbuka lebar. Nah, kemudian akan saya prediksi lagi tentang nasib Vicky ya. Nasib Vicky dan nasib Kalina ke depannya dalam perkara ini. Nasib Vicky ke depannya bagaimanakah setelah terjadinya peristiwa ini? Nasib Vicky bagaimanakah setelah terjadinya peristiwa ini? Ada simbol koin besar mengawali. Ada simbol laki-laki terkurung. Ada simbol seseorang wanita membawa cangkir, yang artinya perasaan seorang wanita yang bisa diartikan Kalina ini ya. Jadi seperti ini. Posisi Vicky tidak aman di sini ya guys. Di sini ada simbol koin besar. Koin besar ini bisa diartikan sebenarnya sebuah awal yang bagus. Tapi yang kita tanyakan adalah kondisi Vicky dalam peristiwa ini, yang artinya sebenarnya awal yang bagus ini bisa diraih oleh Vicky. Tapi di sini ada simbol seorang yang terkurung, yang artinya jika Vicky tidak melakukan upaya perdamaian, Vicky bisa ini, yang artinya ada kondisi yang nggak bagus. Nah, tergantung Vicky. Vicky ini mau melakukan misalnya upaya-upaya usaha-usaha agar di sini kan ada perang ya, perang antara Kalina dan Vicky, di mana Vicky ini menuduh Kalina sudah selingkuh dengan Brondong. Jika memang Vicky memiliki bukti-bukti yang kuat, ya nggak apa-apa, turuti saja Kalina di persidangan. Tapi kalau Vicky menyadari jika dia tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, alangkah baiknya Vicky ini sudah melakukan usaha-usaha untuk pendekatan dengan Kalina, misalnya jalan damai dan lain sebagainya. Kalau hal itu tidak dilakukan, kondisi Vicky bisa kurang bagus ini. Tapi kalau hal itu dilakukan, tinggal selangkah lagi akan ada perdamaian dengan Kalina. Makanya di sini ada simbol ini, di mana ada celah untuk bisa berdamai sebenarnya. Tapi semuanya itu kembali lagi kepada Vicky Prasetyo, karena bola panas sudah dilempar Kalina kepada Vicky Prasetyo ini ya. Kemudian untuk ibundanya Kalina dengan Kalina, bagaimanakah kondisi kedepannya? Apakah bisa lebih baik lagi? Kita juga harus ini loh ya guys, dalam setiap tayangan di video, tayangan di YouTube, kita harus lebih bijaksana menyikapi sebuah tayangan. Apa yang ada di tayangan itu kadang-kadang ada ketulusan juga, kadang-kadang ada tujuan lain, tendensi dan lain sebagainya. Jadi kita jangan intinya harus berpikir matang-matang dalam menyikapi sebuah tayangan, jangan ditelan mentah-mentah seperti itu ya. Mari kita ungkap di sini.
untuk ibundanya Kalina dengan Kalina. Bagaimanakah ke depannya hubungan mereka berdua? Adakah telah hubungannya lebih harmonis lagi? Kalina dengan ibundanya. Ada simbol pencerahan di sini. Saya ambil 3 ya. Ada simbol pergerakan cepat. Pergerakan cepat ini mengarah kemanakah? Ada simbol uang. Ada simbol pencerahan di sini. Simbol pencerahan di mana sebenarnya kesadaran itu harus dimiliki oleh dua sisi. Kita nggak bisa menyalahkan satu sisi ya. Di sini kita harus melihat dari sebuah sisi, di mana Ibu Kalina mengungkapkan seperti itu. Mengapa bisa mengungkapkan seperti itu? Apakah itu sifatnya, atau karena ada desakan oleh seseorang, atau karena lahir dari nuraninya? Nah, di sini kita pastinya nggak tahu karakter Ibu Kalina seperti apa. Apakah yang diungkapkan itu murni dari unek-unek di dalam hatinya, atau karena pengaruh seseorang? Kita nggak tahu. Tapi di sini ada simbol perubahan cepat, pergerakan cepat. Mengapa ibundanya Kalina seperti itu? Ada Raja Koin di sini. Sebenarnya tinggal komunikasi yang baik lagi ya antara ibu dan anak ini. Harus bisa saling pengertian lah ya. Jangan membuka aib anak, juga jangan membuka aib ibu. Bagaimanapun ada hubungan darah di sini, harus saling menutupi jika memang rahasia itu tidak layak untuk diungkap di publik. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu. Semoga perkara ini cepat clear, cepat kelar, dan tidak sampai ke ranah hukum. Dan buat Vicky, kalau memang bukti-buktinya akurat, kuat, ya nggak apa-apa, lanjut saja ke proses hukum sesuai dengan keinginan Kalina yang akan melaporkan. Tapi kalau buktinya ini mengadi-ngadi, mengada-ngada, alangkah baiknya segera minta maaf agar tidak terjadi sesuatu kehidupan yang buruk ke depannya. Itu pesan saya ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel